Shalom. Haleluya. Selamat datang beribadah di tempat ini kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya undang untuk berdiri. Mari kita buka hati kita. Kita buka suara kita untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan apa yang kita miliki saat ini dengan segala keterbatasan kita untuk Tuhan.
dan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu bahkan di dalam hatiku bukan terjadi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu bahkan di dalam hatiku kan menyembah. Nyanyikan dalam setengah hati, setengah suara. Sampai jiwaku percaya, Tuhan bangkitkan jiwa kami, sampai hatiku mendengar ini kami Tuhan, lagu pengharapan. pengharapan kami hanya Engkau. Bukan berserah, Kami tak pernah sendiri karena Tuhan ada. tahu aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihi, Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. bahkan di Kami dalam akan menyembah-Mu hatiku. dan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai
Pujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu, di rumah-Mu, untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bapa, layakan kami, Engkau jamah kami, Engkau memerdekakan kami, menyembuhkan kami, mencukupkan kami. Dan saat ini kami terima Tuhan urapan dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah persembahan kami, jadi doa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini Tuhan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami dari surga, dipujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Kasih Allah.
dari bangku, kasih salam kiri kanan, silahkan. Haleluya. Yesus mulia. Setelah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Berkata-kataku dan memuji. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkau aku segalanya. Kasihmu akan hidupku padamu. Keraguanku, kedahsyatanmu terpanjang dari rakyatmu. Segala yang ada, kau ciptakan, karyamu tiada tandanya. Tiada tandanya. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkau aku segalanya. Kasihmu akan hidupku padamu. Kelahiranku, kedahsyatanmu terpanjang dari rakyatmu. Segala yang ada, aku ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, saya undang Kak Melki untuk memberikan kesaksian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Luar biasa.
saya mungkin ada yang belum kenal saya secara pribadi atau selama saya ibadah di sini mungkin belum ada yang tahu nama saya. Tapi saya percaya sebagian besar di dalam ruangan ini sudah tahu dan mengenal saya. Ya, saya perlu perkenalkan nama saya dulu karena memang saya melihat ada sebagian jemaat di sini kayaknya seperti baru ya. Ya, nama saya Melkisedek. Kalau dalam Alkitab itu luar biasa nama saya. Dan saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya punya hidup seturut nama yang diberikan. Amin. Karena kita hidup itu harus adil. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan sebenarnya saya tidak ada kesaksian. Tetapi beberapa bulan yang lalu pertama kali saya undang di sini untuk beribadah dengan Ibu Desi. Ya, sebelum saya lanjut, nama saya Melkisedek, asalnya Maluku, MBD. Dan saya besarnya di Jawa sini, khususnya di Cipanas. Kalau para hamba-hamba Tuhan sering main ke Cipanas itu dekat kebun raya Cibodas. Jadi kalau nanti ke sana bisa mampir. Nggak usah kontrak villa lagi, tinggal tidur di rumah aja ya. Ya, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Saya di GAB ini bukan baru ya. Saya bergabung dengan GAB ini dari tahun 2019. Pas begitu saya masuk, muncul COVID. Ya. Dan saya juga ada di GAB ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Karena saya latar belakangnya, saya ibadah di gereja lain. Tapi begitu pergumulan saya bilang, Tuhan, kapan saya mau ambil bagian pelayanan? Dan ketika saya berdoa, saya minta Tuhan menjawab. Saya ketemu Bapak Gembala kami dulu, saya dengan Bapak Ibu Pendeta Desi bersama Pak Usen dan yang lain-lainnya itu, kami sama-sama beribadah di Kelapa Gading. Kami melayani di sana. Nah, saya mau menyaksikan waktu pertama kali Bapak Wilson sebagai Bapak Gembala juga di sini mengundang saya untuk datang beribadah di sini. Nah, ini kesaksian ini udah beberapa bulan yang lalu, tapi saya mau ingin kasih tahu supaya kita semua yang ada di sini harus komitmen. Jaga mulut, jaga ucapan. Kebersamaan kekeluargaan itu harus kita bangun. Kenapa? Hanya itu yang bisa membuat kita erat di dalam Tuhan. Hanya itu yang bisa menuntun kita di dalam Tuhan. Kalau mulut kita nggak bisa jaga, itu akan menceraikan kita, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, kalau nggak keberatan, saya mau kasih satu ayat. Ayat ini besoknya saya mau datang beribadah di sini. Sepanjang malam dari tidur saya sampai saya bangun, Tuhan perintahkan saya sampaikan firman ini kepada gereja dan hamba Tuhan. Amsal 10 ayat 21. Bapak Ibu, baik Ibu Gembala, para jemaat, para pelayan, baca itu. Amsal 10 ayat 21. Sepanjang malam Tuhan berikan itu kepada saya, sampaikan ke gereja itu. Saya sepanjang dalam tidur itu saya tidak tahu Amsal 10 ayat 21 ini isinya apa. Tapi sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Begitu besok pagi saya bangun, saya ambil Alkitab, saya baca, saya buka Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Lihat, bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Ingat, berarti kata-kata kita, bibir kita harus dijaga untuk mengembalakan yang namanya domba-domba. Baik itu Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan pelayan-pelayan lain. Karena mulut kita ini bisa saja menghancurkan satu sama lain. Ya, jadi kesaksian saya ini simpel. Jaga mulut, jaga hati, jaga ucapan, jaga sikap. Karena kita ini manusia. Gampang sekali orang melihat kita seperti kayak sombong, angkuh. Jangan harap pada kita sebagai orang-orang pelayan. Kita ini kesetnya Tuhan.
Jangan menunjukkan diri bahwa, oh saya pelayan, saya harus dihormati. Tidak. Itu bukan begitu. Kita ini kesetnya Tuhan. Melayani jiwa-jiwa yang ada. Jangan sombong, jangan aku. Jangan minta, oh saya orang pelayan Tuhan. Tidak, jangan begitu. Tuhan tidak mau seperti itu. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai engkau. Ya, itu saja kesaksian saya. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak dan sebuah ayat yang mengingatkan kita untuk tetap jaga kerukunan di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyiapkan Tuhan kembali. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Percayalah mengenal Tuhan dan menyelidiki kita. Tuhan, segalanya bagiku. Hari-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
Bukan karena kekuatanmu,
Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kehadiran Tuhan di tempat ini membuat jiwa kami yang haus menjadi puas di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sungguh amat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan hamba sampaikan meteraikan itu bagi kami semua, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan silakan dulu kembali. Shalom, Bapak Ibu semua. Haleluya. Tadi Pak Melki agak kaget karena saya langsung nembak. Kenapa saya nembak, saudara? Beberapa hari lalu saya sama suami ada urusan untuk ngurus pengantin, punya urusan. Jadi kami mampir di tempat Pak Melki, kami sharing sebentar, dan di situ beliau menyampaikan firman Tuhan yang tadi. Saya bersyukur hari ini beliau hadir untuk menyebutkan. Dan saya percaya firman Tuhan itu datang kepada kita di tempat ini bukan untuk saya sebagai gembala saja, tapi untuk jemaat juga. Bagaimana kita menjaga bibir kita supaya kita bisa mengembalakan orang lain di dalam pekerjaan kita. Saya juga sebagai pemimpin, bagaimana saya bisa menjaga kehidupan saya, ucapan-ucapan, karena ucapan kita semua penuh kesaktian. Ucapan itu sakti, ya. Saya ulangi lagi, ucapan kita sakti. Jadi kita saling menjaga sesuai dengan visi kita. Kerekunan adalah puncak keindahan. Jadi mari semua, orang Ambon bilang mari katong semua hidup manis-manis, baik-baik, bagus sayang, saling menghargai, saling menghormati. Inilah tempat, inilah keluarga kita secara rohani. Semua saling support, yang diberkati, saling memberkati, itu sudah terlaksana. Yang sakit sudah didoakan, itu sudah terlaksana. Dan terus bergairah dalam Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Terus dibakar, saling sayang, baku sayang, sampai Tuhan panggil ketemu semua. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya selama ada di dunia ini, supaya tidak menjadi jerami terbakar begitu saja, tapi menjadi emas sekalipun dalam api tetap harganya mahal. Amin. Baik, saudara, hari ini saya membawa firman Tuhan tentang call me. Call me itu me-nya besar. Artinya Tuhan bilang sama saudara dan saya, kalau ada apa-apa telepon saja saya. Begitu kira-kira dia punya tema. Jadi hari ini saudara harus tahu, saya akan memberikan nomor HP Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon di nomor yang saya kasih sebentar lagi. Penasaran? Kita buka saudara, jangan buka dulu. Saudara, kata berseru itu dalam pengertian bahasa Indonesia adalah sebuah pernyataan, sebuah teriakan yang kencang, keras. Berseru itu sebuah memanggil atau menarik perhatian. Jadi kalau saya panggil Joshua, dia langsung lihat kepada saya. Kira-kira itu kata berseru. Tapi kalau dalam Alkitab berseru adalah berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kalau Alkitab, kalau dalam bahasa Indonesia berseru adalah memanggil atau menarik perhatian seseorang, tetapi di dalam Alkitab menjelaskan bahwa berseru artinya berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani adalah karah. Apa saudara? Karah, K-A-R-A. Berseru dalam bahasa Ibrani adalah karah, yang artinya saudara harus berteriak, saudara harus mencari Tuhan. Nah, terus saudara pasti bertanya, bagian firman Tuhan mana yang bisa mendukung kami untuk kami tetap call kepada Yesus? Kita sama-sama buka
Macam-macam seruan itu adalah berseru minta tolong. Kedua, berseru untuk keselamatan. Kalau minta tolong itu contohnya Daud. Kalau berseru untuk keselamatan Daniel. Kemarin kita baru bahas ya. Kemudian untuk kesembuhan Musa. Saudara Musa saya nggak tahu, sejarah tidak mencatat di situ bahwa Musa tidak pernah sakit. Tetapi Musa berseru kepada Tuhan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkanlah Maryam. Ketika Maryam dan Harun mereka berkhianat kepada si Musa, mereka menyalahkan Musa. Kenapa sih Tuhan? Apa-apa sedikit ngomong kepada Musa, apa-apa sedikit ngomong kepada Musa. Emang Musa saja yang bisa dengar suaramu? Kita juga dong kau sampaikan. Nah, saat itulah Tuhan bilang begini, aku sudah mempercayakan setiap firman atau ucapanku kepada Musa dan akan diteruskan kepada kamu dan bangsa ini. Jadi kamu tidak bisa menggugat lagi apa yang sudah saya beri kepada Musa. Jangan komplain. Nah, saat Maryam dan Harun komplain, Maryam yang kena kusta putih. Kemudian Musa dengan firman Tuhan bilang, Musa itu penuh dengan kelembutan hatinya. Tidak ada di bawah kolong langit ini, katanya manusia yang sangat lembut hatinya, yang sangat halus hatinya, murni hatinya, tulus hatinya di bumi ini adalah Musa. Sehingga Tuhan waktu ketika dia berseru, aku berseru Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku menjawab. Lalu Tuhan menyembuhkan Maryam. Karena seruan dari Musa itu adalah seruan kesembuhan. Kemudian seruan pertolongan. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Lalu dia pergi dan dia bilang, Tuhan, aku berseru kepadamu, pertolonganku hanya datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam kesesakanku aku tahu bahwa Engkau pasti menolongku. Itu seruan pertolongan. Seruan Yunus ketika dia Tuhan sudah suruh dia pergi ke Niniwe, kemudian dia sedikit agak keras kepala. Kemudian dia pergi ke tempat lain. Tuhan bilang pergi ke Mall Metropolitan, Anireta pergi ke Mall Lipo. Nah, kemudian Tuhan marah. Itu contoh. Tuhan marah, Tuhan bilang, aku menyuruh kamu untuk pergi ke Niniwe, tapi kenapa kamu berlari ke sana? Lalu orang-orang Yunus masuk ke dalam sebuah kapal dan di situ terjadi gelombang. Ternyata ada satu orang yang memang disalahkan sama Tuhan. Dan ketika mereka mengambil undi, lalu mereka tahu bahwa si Yunus lah yang membuat sehingga gelombang ini ada. Lalu mereka berseru, Tuhan Allah, tolong! Ini orang, dia yang salah, kenapa kami yang harus mati? Kira-kira begitu ya. Nah, itu adalah kami mohon belas kasihanmu, ambil dia. Kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam air. Nah, lalu ditelan oleh ikan. Itu doa belas kasihan. Kemudian ada doa berkat. Saudara tahu doa berkat? Ini gampang banget. Ada 100.000. Ini gampang banget. Doa berkat adalah doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu tuh Yabes bilang, aku bersyukur kepada Tuhan, inilah doaku, kiranya Engkau memberkatiku. Keren saudara. Dan saya percaya dari beberapa yang tadi saya sebut, doa, berseru minta tolong, keselamatan, kesembuhan, pertolongan, belas kasihan, berkat, hal yang sama pun saudara, dan sama tiap hari kita lakukan. Atau ada yang gak pernah berdoa?
Saudara, saya percaya saudara ketika mungkin di rumah saudara nggak sempat berdoa, tapi saudara dalam perjalanan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Kalau saudara mengingat sesuatu, saudara pasti dengan spontan bilang, Tuhan, tolong kami. Atau Tuhan, kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada sumber pertolongan itu. Itu Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Pasti. Di mobil atau saudara punya masalah, saudara gundah-gulana hati, ada sementara galau. Tuhan, angkat kegalauan, ganti dengan sukacita. Karena firman-Mu berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu pertanda Engkau bilang bahwa bersukacita terus-menerus, tidak boleh berhenti. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang melukai saudara. Atau bisa saja saudara punya doa yang belum dijawab, yang berkaitan dengan keluarga yang belum dijawab. Tenang saja, tadi pujian bilang begini, sampai Tuhan belum jawab doa pun ku kan bernyanyi. Sekalipun Engkau belum jawab doa tuh, aku akan tetap bernyanyi. Tuhan, doa belum dijawab, tetap aku bernyanyi. Itu tandanya saudara lagi menyerukan kedahsyatan Tuhan, sehingga Tuhan gelisah. Saudara lagi mencari perhatian Tuhan sehingga Tuhan gelisah. Itu yang disebut karah. Jadi belum dijawab, tetap berseru, Tuhan aku berseru, Tuhan aku berseru, Tuhan aku berseru, Tuhan aku mencari perhatian-Mu, please deh Tuhan. Tuhan tolong dong, aduh Tuhan nih, so gak sanggup lagi, sakit sekali, tolong please, karena Tuhan. Baru saudara pakai bahasa Ibrani dikit biar Tuhan mengertinya cepat. Tuhan, karena Tuhan, sebab itu aku datang ke kamar, aku menggerakkan diri aku Tuhan, sebab aku percaya bahwa ketika aku halah, aku tahu bahwa Engkau akan El Shaddai. Keren saudara, benar? Iya. Oke, bahasa Ibrani Tuhan bilang gini, sekali lagi ku katakan, ku jawab cepat. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini yang ada pun kita belajar bahasa Ibrani. Haleluya. Ini sebuah motivasi buat saudara dan saya. Jadi Alkitab sudah menjamin bahwa Tuhan menjadi satu-satunya orang yang harus kita telepon ketika kita tidak bisa mengampuni orang. Tuhan menjadi satu-satunya yang harus kita telepon, call itu. Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang harus kita telepon untuk mengeluarkan segala unek-unek sampah kita. Tuhan menjadi satu-satunya orang yang harus kita telepon untuk membuat sehingga pergumulan saudara saya dijawab oleh Tuhan. Saudara tahu nomor teleponnya? Saya kemarin saudara waktu telepon dengan ada salah satu WL saudara. Bukan telepon, saya WA. Terus saya kasih dia penasaran begini. Besok saya mau kasih nomor telepon untuk Tuhan. Dia penasaran dengan apa ya? Aduh, jangan bikin penasaran dong. Besok saja biar merata. Dan saudara, sama-sama kita buka. Ini nomor teleponnya Tuhan Yesus. Dan nomor telepon ini saudara, saya dapat ketika saya bertobat di hadapan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Jadi kalau saudara pengen cepat-cepat suami dan istri bakal lain, bilang Pak suami, Papa, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Saudara bayangkan, tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau saudara sementara berantem, belum nemu jawaban, belum menemu solusi, bilang, suami istri bilang, kita telepon Tuhan Yesus. Kita telepon Tuhan Yesus. Ini hafal ini saudara. Jadi kalau saudara bersaksi ke orang lagi galau, orang lagi kesusahan, saudara bilang gini, saya punya nomor telepon Tuhan Yesus, kamu mau? Yang benar ada. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku karena kepada
kepada Allah, maka aku Allah akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang pertama besar. Saudara belum tentu telepon teman saudara dan dia akan memberikan solusi yang menenangkan hati saudara. Kemarin kemahakuasaan Tuhan membuat kita menjadi tenang, senang, menang. Hari ini kemahakuasaan yang sama itu tidak terbatas dan tidak ada ruang untuk membatasi, akan memberitahukan perkara-perkara yang besar buat saudara saya. Jadi jangan datang ke teman karena belum tentu teman itu memberitahukan hal yang positif. Cari orang-orang yang bisa kasih energi positif dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata sakti. Nah itu PR saudara saya harus begitu. Harus bisa menguatkan orang dengan kata-kata sakti, penuh kuasa. Kadang-kadang kalau saya beberapa kali bertemu dengan orang yang nyebelin, tapi saya gini, saya anak Tuhan. Saya tidak melihat saya gembala. Saya anak Tuhan, pribadi yang sudah ditebus. Saya harus berusaha memenangkan daging saya sendiri, emosi saya, pikiran saya harus bisa memenangkan itu. Jadi kalau saya menang, saya ada tenang, saya senang, saya bisa membagikan kesaksian ini kepada orang lain. Kemudian saudara, itu telepon yang pertama. Jadi ada 3 telepon saudara. Tinggal saudara bilang berseru tadi, Yeremia 33 ayat 3. Berseru kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. 1. Kemudian yang kedua, dan yang tidak terpahami. Apa yang saudara tidak pahami dikasih tahu sama Tuhan kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, berseru sama Tuhan. Karena kata-kata tadi itu adalah datang dan berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi yang tidak saudara ketahui pun Tuhan akan kasih tahu itu bagi saudara. Kalau ada orang yang mau santet saudara-saudara sudah tahu, Papa Tera yang mau santet beta. Beta pun raja di atas segala raja besar, jangan salah. Ada orang yang mau menyusahkan saudara di kantor atau tempat kerja, mau menjatuhkan cerita saudara. Saudara tinggal bilang, Tuhan membela gue. Yang bermasalah adalah ketika saudara sendiri capek dan saudara berantem dengan daging saudara, atau saudara pengen marah dan sebagainya. Keinginan daging saudara berantem dengan daging saudara. Bilang sama diri sendiri, aku bisa karena Yesus sudah menebus aku. Nomor telepon yang kedua saudara, Mazmur 50 ayat 15. Kita tinggal pilih mau telepon yang mana. 3 telepon sekali kita kasih tahu ini. Mazmur 50 ayat 15. Jadi dia bilang begini, kalau dapat teman di depan Indomaret yang kemarin kita datangi bilang, percaya saja Mazmur nomor teleponnya Tuhan Yesus 5051. Awas jangan ini jadi nomor togel. 5051. 5051. Nah, 4 angka ini. Angka biasa dapat berapa juta? Dalam nama Yesus saya kencing ya. 20 juta. 50-51. 50-15 nomor telepon Tuhan Yesus yang kedua. Berserulah kepadaku pada waktu. Bukan berserulah kepadaku saat engkau ada di bioskop. Berserulah kepadaku saat engkau ada bersenang-senang. Tidak. Tapi saat kesesakan Tuhan bilang begini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melumpuhkan engkau. Saudara, keren banget. Meluputkan saudara dari kesesakan. Meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kata selah itu artinya kita baca ulang-ulang. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu nomor telepon yang kedua kalau saudara sesak nafas. Oh iya, 50-15.
berserulah kepadaku pada waktu. Ih, selesai sudah. Ingat loh, ingat ini. Minggu depan saya tanya, saya akan bawa kado ya. Saya akan bawa coklat yang paling mahal. Sampai bisa jawab ini nomor telepon, saya kasih 1 coklat. Atau saudara mau nanya juga boleh. Nomor telepon yang ketiga saudara. Yesaya 55 ayat 6. Dia bilang, Tuhan bilang berseru saja. Nah, Tuhan tuh nggak jauh-jauh. Orang dia selalu ada, tinggal kita gini. Kalau kita di hutan, kemarin kita naik puncak itu, kita di hutan, kita teriak-teriak. Saya dulu, bapak saya di hutan, saya pergi ngantar makanan, saya selalu teriak begini. Bapak saya jawab, oh berarti ada di. Jadi saya dengar arah angin. Saya begini sebelum mana yang Tuhan nih gitu. Dia jawab lagi, gitu. Jadi, oh arah sini. Saya ikut angin. Papa, bapak di sini. Saya kasih makanan. Antar makanan siang-siang di utang, baru pindah sapi. Ini dia saudara. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Next. Berserulah kepadanya selama ia